Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga yang memiliki seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Seorang anak laki ini sangat dekat dengan kedua orang tuanya dan juga kakak-kakak perempuannya. Karena kedekatannya sejak kecil, lelaki ini merasa ada keinginan untuk sama dengan kedua kakak perempuannya, yakni memakai kerudung. Semakin hari, laki ini terlihat sering menggunakan kerudung sampai orang tuanya pun tahu tentang hal tersebut. Sang ibu yaitu Rina dan ayahnya Arif sangat khawatir dengan gejala yang ditimbulkan anak lelakinya dapat menyebabkan indikasi transgender kemudian mengarah ke LGBT. Karena kejadian tersebut, sang ibu bingung ingin mencari solusi kemana. Ia pun memutuskan untuk menghubungi temannya dan menceritakan kejadian dialami anak laki-lakinya. Halo Rudi, apa kabar? Halo Rin. Iya, baik. baik. Gimana kabarmu? Baik, tapi ini aku ngajak ketemu ingin menceritakan masalah karena aku dan suami aku bingung solusi yang baik itu seperti apa. Masalah apa emang sebenarnya? Jadi gini Rud. Rina pun bercerita tentang masalahnya tersebut kepada Rudi. Jadi permasalahan kamu tentang keluarga kamu itu anak kamu yang mulai menyukai memakai kerudung. Iya betul Rudi, aku bingung ingin minta saran dan berkonsultasi ke siapa. Lalu tanggapan suamimu bagaimana mengetahui kondisi itu? Oh, aku dan suami aku sudah berdiskusi dan sudah memutuskan Ya. ada nih sarannya, tapi aku rasa itu bukan saran yang tepat. Jadi aku perlu seseorang untuk aku mintai saran yang lebih baik. Oke. Kebetulan aku ada teman, dia seorang pekerja sosial, mungkin dia bisa membantu kamu menyelesaikan masalah di keluarga kamu. Oh begitu? Ya. Wah makasih banget informasinya. Oke, sama-sama Rin. Iya, aku pasti akan datangi. Aku boleh minta kontaknya nggak? Oke, sebentar. Nih ya, udah aku kirim ya. Oh iya. Oke. Oke, makasih ya Rudi. Setelah Rina dan Rudi bertemu dan bercerita, Rina pun pulang ke rumah dan menghubungi kontak pekerja sosial yang dikenalkan oleh Rudi. Keesokan harinya, karena Rina sudah berjanjian dengan Peksos tersebut untuk konsultasi, maka Rina pun menghampiri rumah pekerja sosial tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iya. masuk. Mari duduk. Iya. Senang bertemu dengan Iya, Ibu. terima kasih Ibu. Sama-sama. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Rina. Baik, Ibu Rina bisa panggil saya Nia. Baru pulang kerja kan? Iya Ibu Nia, saya baru pulang kerja. Lalu saya menitipkan anak saya ke rumah nenek karena ayahnya juga masih bekerja. Oh gitu. Apakah ketika Ibu Rina dan suami Ibu bekerja, anak-anak Ibu semua dititipkan di rumah neneknya? Sebetulnya kalau saya dan suami bekerja sampai sore, anak-anak itu pulang sekolah, pulang ke rumah karena saya juga ada pembantu di rumah. Tapi karena anak-anak saya kan deket banget sama saya dan sama kakak-kakak perempuannya. Kalau main tuh harus lengkap, gak boleh ada yang gak ikut. Syukurlah. Nah, kalau boleh tahu, anak-anak Ibu umurnya berapa tahun? Anak saya 2 perempuan dan 1 laki-laki yang bungsu. Kakaknya yang perempuan ini umur 9 tahun dan umur 7 tahun. Lalu anak laki-laki saya yang bungsu ini berumur 5 tahun. Karena umurnya tidak terlalu jauh ya, jadi mereka masih bisa bermain hal yang sama. Tapi saya ini merasa anak laki-laki saya ini tuh harus sedikit dijauhkan dari kakak-kakaknya. Betul Bu Rina, untuk usia anak-anak Ibu ini kan hanya berbeda 2 tahun saja. Tapi kalau boleh tahu masalah Ibu apa? Bu Rina bisa menceritakan apa yang mengganjal di hati Ibu dan tidak perlu takut karena saya insya Allah siap membantu Ibu dan juga mendengarkan Ibu Rina. Iya Bu Nia, sebenarnya saya ini ada permasalahan yang terus mengganjal di hati saya. Bahkan saat suami saya mengetahui hal itu, dia juga merasakan hal yang sama. Jadi anak bungsu saya itu kan laki-laki dan dia deket sekali dengan kakak-kakaknya dan saya. Nah biasanya itu kalau kakak-kakaknya pergi mengaji, itu pasti diantar pembantu kan. Nah anak bungsu saya ini selalu ingin ikut mengantar kakak-kakaknya, tapi saya merasa semenjak itu dia jadi selalu ingin menggunakan kerudung. Oh gitu. Apa yang dilakukan anak laki-laki Ibu setelah menggunakan kerudung dan bagaimana respon anak-anak Ibu yang lainnya? Jadi gini Bu, sebetulnya saya baru mengetahui dia suka pakai kerudung itu dari kakak pertamanya yang memberitahu saya kalau adiknya ini suka meminjam kerudung.
dan gak jarang juga untuk dia menangis kalau tidak diberikan kerudung gitu. Jadi akhirnya saya tanyakan langsung kepada anak saya, kenapa ya suka minjam kerudung, dan ternyata ia merasa harus sama seperti kakak-kakaknya gitu, dan ia juga merasa senang kalau kembar gitu, saya dan kakak-kakaknya. Dan bahkan saya baru tahu kalau anak-anak itu suka membercandai si bungsu ini kalau memakai kerudung gitu. Nah di hari itu saya kaget, tapi saya tidak bisa marah karena awalnya saya takut suami saya tahu, dan saya juga khawatir kalau anak bungsu saya nanti kedepannya malah meragukan identitas dirinya sebagai laki-laki, dan takutnya ia nanti remaja malah bertumbuh seperti kaum LGBT dan hal yang seperti itu. Ya, baik, ini saya coba untuk mengulang apa yang sudah Ibu Rina sampaikan ya. Apabila ada pernyataan saya yang tidak sesuai dengan maksud dari Ibu Rina bisa beritahu saya. Ibu tadi mengatakan baru mengetahui kejadian tersebut dari kakak perempuannya. Yang pertama karena anak laki-laki Ibu ini tadi suka meminjam kerudung kakaknya, tapi terkadang ia juga memaksa. Setelah Ibu tanyakan lebih dalam, ternyata hal itu adalah hal yang disukai anak laki-laki Ibu dan dijadikan hal yang bahan bercandaan juga oleh kakak-kakaknya. Dan ternyata anak laki-laki Ibu ini menggunakan kerudung karena merasa ingin sama dengan Ibu dan anak-anak Ibu yang lainnya, kakak-kakaknya. Bahkan ia juga merasa senang ya Bu ya. Bu Rina merasa takut anak bungsu Ibu ini meragukan identitas dirinya dan khawatir ketika beranjak remaja ia malah masuk menjadi bagian kaum LGBT hingga melakukan transgender. Di sisi lain Ibu pun harus juga mau gak mau kaget tapi juga takut ya, harus merahasiakan ini karena takut diketahui oleh suami. Iya betul Ibu Nia. Baik, mengapa Ibu Rina tidak ingin suami mengetahui hal tersebut? Ya karena suami saya ini kan temperamen ya Bu, dan takutnya ia marah-marah di depan anaknya. Jadi saya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan sendiri, tapi akhirnya suami saya juga tahu akan permasalahan ini. Oh gitu. Bu Rina juga sepertinya lelah ya. Selain bekerja, mengurus anak, tapi juga dihadapkan dengan kejadian tersebut. Tapi Ibu masih kuat dan terus berjuang. Berat juga ya Bu ya jika saya ada di posisi Ibu. Nah, kira-kira sejak kapan akhirnya suami Ibu ini mengetahui hal itu? Iya Bu Nia, sejujurnya saya lelah sekali menghadapi ini sendiri. Waktu itu anak saya ini merengek minta dipotong menggunakan kerudung. Awalnya saya tidak mau, tapi karena dia terus memaksa, akhirnya saya foto. Terus karena saya tidak langsung menghapus foto tersebut, dan saat itu saya pikir foto itu lucu dan sayang untuk dihapus gitu. Jadi saya tidak menghapusnya, dan suami saya saat itu tidak sengaja sedang men-scroll galeri mencari foto di tempat makan, lalu menemukan foto anak laki-lakinya ini menggunakan kerudung. Nah saat itu dia marah, dan dia marah kepada saya karena dikira saya membiarkan hal ini gitu. Maaf, sebelumnya tadi Ibu tidak ingin anak Ibu menggunakan kerudung, tapi di waktu yang sama juga Ibu merasa foto tersebut hal yang sayang untuk dihapus karena lucu. Bagaimana Bu? Iya Bu Nia, saat itu saya juga merasa salah ya, karena tindakan saya ini malah menyimpan foto tersebut dengan alasan foto itu lucu gitu, padahal itu adalah tindakan yang salah. Dan saya lupa waktu itu akan kekhawatiran saya terhadap anak laki-laki saya, dan saya juga merasa karena tindakan itulah suami saya marah. Apa yang Ibu lakukan ketika suami Ibu marah? Saya mencoba untuk menenangkan suami saya sih Bu, dan setelah itu kami berdua berdiskusi, dan kami berdua sepakat mencoba untuk memisahkan anak laki-laki dan kakak-kakak perempuannya dan tinggal di rumah nenek dari ayahnya. Tapi kami juga bingung apa yang harus dilakukan gitu ke depannya, apakah ini saran yang baik, apakah ini solusi yang baik gitu. Baik, mungkin saya coba ulang lagi ya Bu ya pernyataan yang Ibu Rina sampaikan, bahwa tadi Ibu menyimpan foto anak Ibu, kemudian secara tidak sengaja suami Ibu ini mengetahui foto tersebut dan marah. Tapi Ibu Rina juga mencoba untuk menenangkan suami Ibu. Setelah itu Ibu Rina dan suami mulai berdiskusi terkait solusi apa yang baik untuk mengatasi hal tersebut, dengan cara memisahkan anak bungsu Ibu dengan kakak-kakaknya untuk tinggal di rumah neneknya. Tapi Ibu dan suami Ibu juga merasa bingung apa yang harus dilakukan ke depannya. Betul kan pernyataannya?
Betul Ibu, seperti itu. Apakah ibu merasa solusi tersebut adalah satu-satunya jalan untuk menghadapi masalah saat ini? Sebetulnya saya masih mengharapkan solusi yang lebih baik sih Bu dari apa yang sudah saya dan suami saya rencanakan, dan tapi saya bingung gitu apa yang lebih baik itu. Baik Bu Rina, saya akan membantu Ibu untuk menemukan jalan lain yang dapat Ibu Rina pilih nanti sebagai solusi yang terbaik. Sebelumnya tadi Ibu bercerita bahwa anak laki-laki Ibu ini kan dekatnya hanya dengan Ibu dan kakak-kakaknya. Lalu bagaimana hubungan ia dengan suami Ibu sendiri sebagai ayahnya? Nah, kalau dengan suami saya itu kan suami saya temperamen. Jadi anak laki-laki saya ini suka takut jika dekat dengan ayahnya. Jadi makanya dia lebih dekat dengan saya dan kedua kakaknya. Sebelumnya, apakah Ibu Rina dan suami Ibu ini sudah pernah mendengar istilah caregiver dan nurture? Saya dan suami saya belum pernah mendengar hal itu sih Bu Nia. Jadi maksud dari istilah itu apa ya Bu? Jadi salah satu peran orang tua ini kan dalam rangka mengajarkan anak tentang perilaku yang diharapkan agar anak ini mampu belajar untuk membedakan hal yang benar dan yang salah. Selain itu juga perlu untuk membangun kedekatan antara anak ibu dan orang tua, tak terkecuali sang ayah sebagai tadi suami ibu sebagai seorang ayah. Nah, caregiver bagi ayah ini merupakan peran ayah pada kebutuhan dan perawatan anak seperti memandikan maupun memberi makan. Sedangkan nurture bagi ayah ini dalam ilmu parenting adalah untuk membangun keterlibatan secara emosional anak dengan orang tuanya. Nah, contohnya itu seperti memeluk atau memanggil nama anak dengan panggilan kasih sayang gitu. Mungkin Bu Rina dengan suami ibu bisa mengikuti pelatihan parenting yang ada, seperti salah satu contohnya itu ada sekolah parenting harum. Nah, siapa tahu ibu dan suami ibu berminat untuk mengikuti pelatihan parenting. Wah, terima kasih Bu Nia atas informasinya, sangat bermanfaat bagi saya, dan saya akan mencoba diskusi paling ya Bu dengan suami saya setelah ini tentang pelatihan parenting ya tadi. Iya, sama-sama Bu Rina. Nah, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, suami ibu sebagai sang ayah ini bisa mencoba untuk menerapkan caregiver dan nurture tadi kepada anak-anak, khususnya anak bungsu ibu, agar nanti ia bisa terjalin kedekatan hubungannya dengan ayahnya menjadi lebih dekat lagi. Dan ibu juga nanti anak ibu bisa mulai berpikir bahwa kerudung bukanlah hal yang digunakan oleh anak laki-laki, serta ia juga mampu membedakan hal yang benar dilakukan sesuai dengan identitas dirinya sebagai seorang laki-laki. Serta nanti suami ibu juga dapat memberikan contoh yang baik, karena sebetulnya anak-anak itu suka meniru apa yang ia lihat. Nah, untuk itu Bu Nia juga bisa mendampingi anak-anak yang anak-anak ibu lakukan kegiatannya dengan cara membangun komunikasi terhadap anak ibu agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya anak ibu pikirkan. Karena apabila tadi saya lihat anak ibu ini kan berusia 5 tahun, tapi dari solusi yang ibu rencanakan harus dipisahkan dengan kakak-kakaknya, tentu itu nanti akan membuat perasaan sang anak menjadi sedih. Nah, anak ibu di usia tersebut masih dalam proses mengenal berbagai hal yang ia juga belum mampu membedakan mana yang baik dan yang salah. Serta menurut saya perlu membangun hubungan yang lebih dekat antara anak ibu dengan suami dan juga suami anak-anak ibu dengan ibu sendiri maupun dengan suami ibu. Wah, terima kasih banyak ya Ibu Nia atas saran dan informasinya sebelumnya. Betul sih Bu, saya juga merasa kurang berkomunikasi dan kurang menanyakan hal-hal kayak apa yang anak saya rasakan gitu. Dan saya akan mencoba melakukan saran-saran yang Ibu Nia berikan untuk saya, dan semoga kedepannya anak saya bisa memahami jati dirinya dengan baik. Amin. Amin. Sama-sama Bu Rina, saya juga berterima kasih karena ibu sudah datang, meluangkan waktu, bahkan percaya kepada saya serta menceritakan hal-hal yang sudah mengganjal di hati ibu maupun suami ibu tadi. Saya juga senang dapat membantu ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi diskusi ini, mari kita simpulkan dulu ya atas apa yang sudah kita bicarakan tadi. Baik Ibu, boleh. Jadi permasalahan yang ibu hadapi ini ialah kekhawatiran Bu Rina dan suami terhadap anak bungsu laki-laki yang tadi berusia 5 tahun, karena ia sering dan senang menggunakan kerudung.
Nah, dikhawatirkan anak ibu ini meragukan identitas dirinya hingga khawatir ketika beranjak remaja anak ibu menjadi bagian dari LGBT. Suami ibu yang mengetahui hal tersebut awalnya marah. Namun akhirnya ibu dan suami sepakat untuk mencari solusi, namun masih mengharapkan solusi yang lebih baik lagi ya. Nah, atas saran yang saya berikan tadi juga, akhirnya ibu menyadari berbagai hal dan akan bekerja sama dengan suami ibu dalam membangun hubungan yang baik bersama anak-anak ibu, khususnya anak ibu, agar masalah yang terjadi oleh ibu dan suami bisa terselesaikan. Iya, betul Ibu Nia. Saya juga setelah ini akan mendiskusikan tentang pelatihan parenting ya tadi dengan suami saya. Dan terima kasih ya Bu Nia sudah mengizinkan saya berkonsultasi. Iya, ibu dengan senang hati. Iya, saya izin pamit pulang dulu ya Ibu. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati jalan ibu. Iya. Akhirnya Bu Rina pun mendapatkan solusi dan saran yang baik dari konsultasi dengan pekerja sosial tersebut. Bu Rina jadi tahu banyak hal dan akan menerapkannya pada anak dan suaminya tersebut.